Halo semua, Pisces, Cancer, Scorpio. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky. Siap bacain semua tentang kamu, yang mana artinya energi minggu ini buat kamu kalian. Oke. Di reading ini, di bacaan ini, gue akan lihat energi yang akan datang, energi yang akan hadir di minggu ini, entah itu di finansial, sosial, asmara, dan challenge-nya. Lalu gue bagi 3 lagi, baru gue separate, yaitu Pisces, Cancer, dan Scorpio, yang mana masing-masing akan gue cari secara general hidup, asmara, dan apa yang terbaik untuk dilakukan. Seperti itu juga dengan Cancer dan Scorpio. Semuanya akan gue buka dengan mystical wisdom sebagai tema minggu ini, dan akan gue akhiri untuk masing-masing zodiak, Pisces, Scorpio, atau Cancer, dengan goddess guidance dan universe tarot. Oke? Kita langsung aja ya, biar nggak pakai lama. Celebration, let go and have fun. Mari kita rayakan portal Lionsgate ini, ya kan? Rayakan, relakan, lepaskan, dan mari bersenang-senang. Mari bersenang-senang. Gua mau pakai ini. Energi minggu ini untuk Pisces, Cancer, dan Scorpio. Water signs. Zodiak-zodiak yang sangat canggih dengan emosionalnya. Minggu tanggal 9 sampai tanggal 16. Energi yang datang ini enggak reciprocate namanya. Tidak balance. Untuk finansial, Five Pentacles. Untuk social life, untuk asmara, wow, challenge. Energi secara keseluruhan, Galet. Kalian gue jawabin aja kali ya, biar kalian juga bisa lihat. Bisa kelihatan nggak sih? Jadi energi yang akan masuk di minggu ini adalah butuh keseimbangan antara memberi dan menerima, atau istilahnya ini adalah membayar karma. Membayar atau menerima karma sesuai dengan perilaku kita sendiri. Apa yang selama ini sudah kita lakukan? Mari bertanya pada diri kita sendiri, karma apa yang kita akan dapatkan? Kita akan mendapatkan karma seperti apa? Silahkan merenung masing-masing. Apa kelakuan kita selama ini cukup cukup menjanjikan karma yang baik, atau memang kita harus berpikir lebih keras untuk melihat lagi pattern
pattern perilaku atau tingkah laku kita untuk apa yang perlu dirubah untuk membayar karma ini. Oke, dan ini biasanya kalau karma yang sudah terbayar, dia akan tegak, dan biasanya roda keberuntungan, the wheel of fortune, akan berpihak pada kita. Finansial, seperti contoh Five of Pentacles, ya kan, merasa ditinggal, merasa harus berbagi, merasa harus merelakan, melepaskan, ya, untuk keseimbangan. Oke. Energinya dan waktunya, karmanya juga lebih seimbang. Kalau karmanya masih berat sebelah, artinya kita akan terus dituntut, akan diputar-putar terus di situ, di kondisi yang seperti ini. Dan di dalam kehidupan sosial kita akan ada penawaran. Begitu ini ya sudah terbalance, jadi balance, ya, akan ada penawaran masuk dari network kita, karena semua doa apapun itu, ya, harapan itu juga datangnya pasti melalui orang lain. Jadi social life kita akan ada penawaran-penawaran, peluang-peluang, bahkan itu bentuknya nyata, sesuatu yang baru dan bentuknya nyata. Oke. Untuk asmara kita harus bisa lebih mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Ini energinya Aries, yaitu leader, ya, seorang leader. Memang kekurangannya adalah dia selalu mendelegasi, dia pemalas. Emperor ini pemalas. Dia tidak suka melakukan segala sesuatunya sendiri, dia selalu mendelegasi, dan dia punya ego dan pride yang tinggi, dan juga punya masalah dalam hal mengontrol karena menguasai, ya. Nah, kebiasaan buruknya dari seorang Aries, Emperor, adalah ingin menguasai orang lain atau sekitarnya. Kebiasaan punya kerajaan, ya kan, wajar. Tapi di sini dalam asmara, buat gua yang perlu dikontrol, yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri, bukan orang lain, yang adalah hidup kita sendiri. Dan ini adalah mengenai energinya adalah di rumah ke-9, ya, tentang perbedaan latar belakang budaya, agama, pendapat, bahkan foreigns, ya, juga tentang jarak, segala hal yang berjarak, dan juga tentang travel. Dan dogma, fundamentalism, ya. Itu di asmara. Challenge-nya adalah memori kita yang mengikat kita akan masa lalu, masa kecil, bahkan pengetahuan, pedoman-pedoman, idealisme kita, ya, yang kita selalu pegang dari kecil, itu mengecilkan kita atau membuat kita tambah dewasa, membuat kita mampu memaksimalkan potensi kita sebagai individu, atau hanya malah membatasi diri kita sehingga kita tidak pernah berkembang untuk menjadi yang lebih baik. Ikatan yang kita sendiri yang membentuk dari kita kecil hingga saat ini.
challenge. Oke, sekarang gua mau mulai Pisces ya. Energi Pisces minggu ini tanggal 9 sampai tanggal 16. Hidup secara general asmara, dan langkah yang terbaik, saran untuk langkah yang terbaik untuk diambil oleh Pisces, diambil atau dilakukan oleh Pisces itu apa untuk minggu ini? Pisces. Six of Pentacles. Ya. Sama. Hidup asmara. Temperance, mungkin kalian berhubungan dengan seorang Sagittarius. Ya. Kalian butuh healing juga dan sabar. Sagittarius itu energi yang ada di rumah kelima, romance, love affairs, creativity, fertilitas, self-ekspresi, ekspresi diri, drama. Ya. Kalau kalian Pisces merasa energinya ruwet, ya, tertukar kesana kemari, sudah tidak merasakan energinya diri sendiri, perlu healing dan keseimbangan antara karma itu sendiri ya harus terbayar atau dibayar. Oke, Pisces. Langkah terbaik yang bisa diambil untuk move forward, untuk maju dan menjadi lebih baik adalah untuk Pisces. Lepaskan, relakan. Sagittarius lagi, player, energinya player. Lepaskan, relakan. Kebebasan dan independen, mandiri itu untuk mendapatkan ini. Kebebasan mandiri, kemandirian. Let go and have fun. Tahu gue karena gue juga Pisces. Tahu gue begitu beratnya. Fokus yang kita harus beri untuk mampu melepaskan, untuk mampu menguasai energi yang bukan memang punya kita ini, ya. Karena kita merasa seperti di hijack, kita harus triple untuk apapun yang kita lakukan. Gue ngerti banget, karena itu menyangkut semua kebebasan dan kemandirian kita. Oke. Jadi kita harus bisa berani untuk melepaskan semua ikatan-ikatan itu. Dan mestinya dengan Lionsgate Portal ini kita mendapatkan lebih keuntungan. Tergantung ya. Di sisi mana kalian? Dalam berperan, positif atau negatif? Apa yang sudah kalian tanamkan selama ini? Positif atau negatif? Kalau positif, berarti kita tinggal menunggu saja waktunya. Semua karma baik itu akan hadir dengan sendirinya. Dan untuk yang memang tidak punya kemampuan untuk menjadi yang positif kemarin, punya PR untuk membayar, coba direnungkan lagi energi kita untuk supaya bisa memberi balance itu. Oke, Pisces. Kita lihat garis guidance untuk Pisces. Apa
nasihat untuk Pisces di minggu ini. White Tara, sensitivity. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environments, situations, and chemicals. Jadi kita Pisces menjadi sangat-sangat sensitif, apalagi dengan Venus masuk ke Cancer ya. Kita menjadi ekstrim banget sensitifnya. Jadi hindari, kalau bisa hindari sebisa mungkin hubungan-hubungan, lingkungan-lingkungan, bahkan situasi dan semua yang berbau chemical yang tidak yang agak rough, yang agak kasar, yang agak kita jago kan merasakan ya. Kita kan peka banget ya. Empath gitu kan, empatinya gede banget kita. Jadi begitu kita merasakan itu sebaiknya kita hindari aja gitu, daripada ini tidak, apapun yang kita rasakan ini tidak balik gitu ke kita, mending kita hindarkan dulu kalau memang belum energinya belum bisa membantu kita untuk healing ya, untuk menyembuhkan. Oke. The Universe Tarot untuk Pisces. I choose love no matter what. Saya memilih cinta apapun itu masalahnya. Satu lagi ya. Pisces gitu loh, semua tentang unconditional love. Okay, my fearless freedom lights up the world. Semua ketakutan kita, ketidaktakutan kita akan kebebasan memberi terang dunia. Keren Pisces. Oke. Sekarang Cancer. Oh iya. Gue lupa ngomong, energi secara keseluruhan minggu ini adalah sakit hati, berjuta rasanya, harus diputuskan. Cancer, energi secara keseluruhan minggu ini, tanggal 9 sampai tanggal 18. Cancer, energi hidup secara keseluruhan untuk minggu ini. Wah iya. The Hierophant, komitmen, spiritual, tradisi, dan nilai, atau tentang material revolusi. Taurus, di rumah ke-11 kali di rumah ke-11 ini secara hari ini ada di rumah ke-11, karir, status, long term goals ya, reputasi, public image, dan masculinity, tingkah laku, perbuatan kita, tindakan-tindakan kita, disiplin, tanggung jawab kita bagaimana ya, untuk membangun karir kita sendiri. Oke. Dan di sini ada material revolusi karena Uranus lagi di situ. Dan untuk Cancer, ini bisa dibangun dengan menurut berchart kalian
ini ada di rumah ke-11, yaitu House of Friendship. Jadi networks dan teman-teman itu bisa membantu sangat kalian untuk mengembangkan income kalian, pendapatan kalian, materi possession, membangun karir kalian. Oke. Networks lah. Cinta. Dicinta? Punya Cancer? Fondasi. Selamat merayakan fondasi kalian, struktur kalian. New foundation. Stabilitas, kemapanan. Tindakan yang paling langkah yang terbaik yang bisa diambil oleh seorang Cancer dalam menghadapi minggu ini. Nine of Pentacles, kebebasan dalam memilih dan menjadi yang mandiri. Self-sufficient, kemampuan mandiri, menjadi mandiri. Energi secara keseluruhan, abundance, ya kan, komitmen, kemapanan, dan stabilitas. Keren amat Cancer ya kan. Energinya kayaknya yang paling diberkati Cancer dari semua zodiak. Venus lagi di situ pula ya kan. Dan Venus itu selalu tentang harmonis, keindahan, bahkan uang, dan relationship yang jelas. Nasihat apa untuk Cancer? Fertility, keren, fertilitas. Jadi it is the perfect time for you to start new project, access new idea, and give birth to new condition. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk memulai new project, akses ke new ide-ide baru, dan memberi kelahiran terhadap kondisi yang baru. Cakep banget kan Cin? Terberkati banget ya sih Cancer. Ikut senang buat Cancer. Apa kata universe? The presence of love will always cast out fear. Jadi kehadiran cinta akan selalu mengusir takut. Venus di Cancer gitulah ya kan, gimana nggak terberkati. Satu lagi Cancer. In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Jadi di setiap saat saya bisa serahkan kepada kehadiran dari kuasa sebuah cinta melalui doa, renungan, dan hening. Cihui. Scorpio. Kayak tempatnya udah gak ada nih, dipinggirin aja ya. Scorpio. My rising sign Scorpio. My fellow Scorpio. Apa energi secara general hidup cinta dan langkah yang terbaik untuk Scorpio di minggu ini, tanggal 9 sampai tanggal 18. Hidup
cinta, dan langkah yang terbaik untuk Scorpio di minggu ini. Hermit, jadi kayaknya dia mau keluar kebalik sih, cuman ya kalian lebih mengerti posisi kalian sendiri. Mungkin kalian baru saja keluar dari hening itu sendiri dan merenung, meditasi, mengisolasi diri, ya. Dan ini energi Virgo, artinya adalah di rumah apa yang diheningkan gitu ya, apa yang dikontemplasikan itu adalah pendapatan, income, material possession kita, value kita, nilai-nilai kita, prioritas kita, karena ada di rumah kedua di musimnya Leo ini, ya. Ini yang kita harus renungkan adalah bagaimana kita mendapatkan pendapatan kita, pekerjaan kita, prioritas kita, nilai-nilai yang kita pegang, apa yang bisa kita, dan etika dalam bekerja kita, ya. Kalau berdasarkan Scorpio itu sendiri dalam berchartnya, ini ada di network of friends. Jadi kalian juga di antara network, bahkan teknologi, kalian juga sudah lama diam, bungkam. Kalian tidak hilang kontak dengan, lose kontak sama teman-teman, networks, bahkan teknologi. Kalian sudah cukup meditasi ya. Dalam percintaan, Page of Pentacles, kalian sudah siap untuk memulai sesuatu yang baru dan memanifest apapun yang kalian ingin capai dengan membuka diri dan mempelajari hal-hal yang memang kita harus pelajari dan perluas lagi untuk perkembangan mental kita dan kemampuan kita. Dan yang akan kita mulai itu adalah sesuatu yang real, nyata, untuk bisa kita kembangkan. Langkah terbaik yang bisa langkah terbaik untuk Scorpio melewati minggu ini adalah High Priestess. Dengarkan selalu insting kita, hati nurani kita, ya. Pusatkan selalu mata hati kita, ya, mata ketiga kita dalam hati, yang akan memberikan energi-energi dan informasi-informasi yang kita perlukan tentang vibrasi, energi, dan frekuensi yang ada di sekitar kita, untuk bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita. Energi Pisces, ini ada di rumah kelima kalian. Rumah kelima kalian itu adalah romance, rumah kesenang-senangan, kreativitas, fertilitas, romance, love affairs, drama, ekspresi diri. Ini juga bisa dibilang silence, ya, misteri yang kita tidak tahu, ya. Yang kita tidak tahu, yang memang tidak punya jawabannya, di luar kemampuan kita dalam mengerti. Dan ini juga bisa dibilang silence, nggak jauh beda dengan energi Scorpio dalam hal silence. Karena dia diam, karena dia nggak banyak ngomong, karena dia tahu, dia cukup tahu, melek tapi merem, tahu tanpa harus melihat. Okay. Energi secara keseluruhan, Ace of Wands, Flame, passion kita yang mau
yang akan kita nyalakan. Jadi kita terbangkit, api dalam diri kita terbangkitkan. Oke. Dan itu membuka juga mata ketiga kita. Oke. Eight of Wands membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Nasihat untuk Scorpio di minggu ini. Ay. Dapat dua. Aim, leap of faith. Okay. Take a risk and put your heart's true desire into action. Ambil resiko. Passions, desire, hasrat, ya, yang membuat kamu hidup lebih hidup. Ikutin. Ambil tindakan. Saraswati, the arts. Express yourself through creative activities. Ekspresikan diri melalui aktivitas kreatif. Okay. Apa kata universe untuk Scorpio? My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Energi saya menciptakan kenyataan saya. Apa yang akan saya fokusin, itulah yang akan terjadi, menjadi kenyataan. Satu lagi. My outer experiences are a reflections of my internal conditions. Jadi semua pengalaman yang ada di sekitar kita yang nyata ini adalah refleksi dari apapun kondisi yang ada di dalam kita. Oke. Oke semuanya, makasih, semoga berguna dan bermanfaat untuk minggu ini. Untuk yang baru join, jangan lupa untuk subscribe, dan untuk kalian semua yang memang udah di channel gue, jangan lupa terus like, comment, share-nya. Kalau mau donasi untuk nge-support channel ini, gue akan sangat terima kasih. Kemarin baru gue posting juga QR code atau nomor rekening gue. Oke, makasih semuanya, dadah.